Halo Sobat DRV, ketemu lagi dengan saya Dr. Jeremia Immanuel Siregar, spesialis penyakit dalam. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang beredar di channel YouTube. Mudah-mudahan ini bisa saya jawab dan nanti bisa membantu teman-teman untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih baik ya. Ada beberapa pertanyaan nih yang memang perlu saya jawab. Sebelumnya terima kasih nih ya teman-teman ya. Berarti ini teman-teman nontonin channelnya ini, videonya ini banyak ya gitu ya, sehingga bisa mendapatkan ilmu yang baik dan jadi banyak timbul pertanyaan. Nah, ini sesuatu yang menarik nih. Jadi kalau udah dengerin bisa nanya ya, berarti kan ada memperhatikan dengan baik. Nah, ini saya akan berusaha menjawab ya. Oke. Jadi ini ada nih pertanyaan dari Gula Merah. Siapa nih Gula Merah? Oke, Dok, kira-kira hampir 2 mingguan urin saya kok berbusa ya? Oke, apakah itu salah satu gejala gangguan ginjal? Pinggang sering terasa pegal, kadang sedikit terasa panas. Pernah cek darah urin, ronsen, alhamdulillah ginjal baik. Kira-kira apa ya, Dok? Oke, terima kasih nih buat pertanyaannya. Nah, jadi memang kalau kita ngomongin tentang urin berbusa, seringkali memang diasosiasikan dengan sakit ginjal. Kenapa? Ya karena memang ya ginjal itu kan mengeluarkan kencing ya, mengeluarkan urin. Jadi kalau urin berbusa orang suka takut, jangan-jangan saya kena penyakit ginjal nih, ginjalnya bocor. Belum lagi pinggangnya sakit. Ya kan? Karena ginjal kan juga adanya di belakang sini ya. Jadi takut nih ada urinnya berbusa, pinggangnya sakit, jangan-jangan saya kena sakit ginjal. Nah, kebetulan si Gula Merah ini udah periksa dan katanya normal. Ya kalau memang normal ya berarti memang nggak perlu takut, karena itu kan memang sesuatu yang mungkin saja terjadi pada orang yang normal. Misalnya pada kencing yang berbusa. Kencing yang berbusa itu nggak harus selalu berarti ada penyakit ginjal ya. Karena kalau kita biasanya kurang minum atau ada makanan-makanan tertentu, biasanya makanan yang tinggi protein ya, atau ada makanan yang tinggi lemak bisa juga sih, tapi seringnya tinggi protein. Misalnya nih kita malam-malam habis pesta gitu ya, habis party-party gitu ya. Habis itu kita mungkin juga kurang minum, terus bangun pagi subuh-subuh waktu kita kencing ternyata urinnya berbusa ya. Jadi bisa saja itu terjadi karena makanan yang kita konsumsi atau kita kurang minum. Jadi teman-teman nggak perlu takut ya. Ya kalau memang itu terjadi secara berulang-ulang, apalagi misalnya teman mengalami gejala seperti mulai bengkak gitu ya. Misalnya bengkaknya kelihatan di mata, pagi-pagi matanya mulai bengkak, lalu kencingnya berbusa. Nah itu nggak boleh tunggu lama-lama, harus berobat karena mungkin saja memang itu terjadi penyakit ginjal. Tapi kalau misalnya misalnya nih teman-teman mulai minum banyak, misalnya agak ngurangin protein gitu ya, lalu misalnya di siang hari atau malam hari kencingnya jadi normal, atau besok paginya kan mungkin setelah selesai party habis itu makannya udah biasa lagi, kencingnya udah nggak berbusa, ya udah nggak usah terlalu dipikirkan ya, karena mungkin aja ada faktor-faktor yang bisa menyebabkan hal tersebut. Nah, berkaitan dengan pinggang sakit, pinggang itu organnya banyak ya, nggak cuma di ginjal. Bisa saja terkena di otot ya, yang paling gampang ya, misalnya habis aktivitas ya mungkin ada salah posisi atau gimana terus pinggangnya sakit, atau memang sesuatu terkait di tulang belakang, saya mengenai pinggang jadi pinggangnya sakit. Nah, jadi memang itu yang harus diwaspadain. Bisa saja sih terkena sakit ginjal, tapi lagi-lagi kita harus lihat ya, sebaiknya juga kontrol ke dokter. Nah, salah satu hal yang bisa kita curigai kalau memang kita terkena masalah ginjal, mungkin urinnya keruh atau urinnya ada warna sedikit merah, mungkin pink, dan ada pasir-pasirnya ya. Kadang sering terjadi seperti itu kalau orang mengalami sakit ginjal yang spesifik terkait dengan batu gitu ya. Jadi kalau ada begitu mungkin teman-teman terkena sakit ginjal ya. Biasanya sih gejalanya pegel-pegel bisa saja ya. Nah, tapi yang lebih spesifik lagi kalau seseorang mengalami kolik. Jadi bukan nyerinya biasa, bukan kayak pegel-pegel gitu ya, tebel-tebel, bukan, tapi nyerinya tiba-tiba sakit sekali gitu ya di pinggang, dan juga disertai dengan keluhan yang tadi saya bilang, yang urinnya ada pasirnya mungkin, terus ada warnanya sedikit merah. Nah, itu gejala kolik. Nah, itu lebih meyakinkan kalau seseorang itu terkena sakit ginjal spesifik di batu, atau misalnya pinggangnya sakit sekali disertai dengan demam yang tinggi. Nah, atau terus mungkin kencingnya anyang-anyangan atau agak panas. Nah, bisa saja mungkin terkena infeksi yang berkaitan dengan ginjal. Nah, kalau ada tanda-tanda seperti itu ya segera berobat ke dokter karena kemungkinan mengalami hal tersebut. Gitu ya, mudah-mudahan bisa membantu ya. Ini ada pertanyaan yang berikut nih dari Davin Sebastian. Dok, jika dalam pengobatan TBC kan makan obat tiap hari,
cara untuk mencegah agar tidak penurunan ginjal, hati, dan organ lain gimana ya? Oke, makasih ini pertanyaannya ya Davin ya. Jadi gini mas, kalau kita berbicara tentang gangguan ginjal karena obat, sebenarnya itu dibilang semua obat bisa bikin sakit ginjal itu sebenarnya nggak tepat. Ya memang harus tergantung oleh obat-obat yang diminum. Seringkali memang dokter selalu yang kasih saran, kasih tahu kira-kira apa sih obat-obatan yang bisa secara langsung mengganggu ginjal. Ya, nah obat-obatan seperti obat nyeri ya, seringkali kan kita kalau nyeri pegel-pegel beli obat di warung gitu ya, entah mereknya apa gitulah ya. Nah itu harus diwaspadain karena obat-obat nyeri bisa saja menyebabkan gangguan ginjal ya. Nah jadi yang pertama itu dulu deh yang harus diwaspadai, karena ini obat-obatan yang sering sekali diminum dan gampang kita beli tanpa harus pakai resep. Nah jadi harus hati-hati dengan obat nyeri ya. Kalau emang ada nyeri-nyeri ya takut apa gimana, berobat dulu deh ke dokter supaya kita bisa evaluasi nyerinya kenapa ya. Nah terus ada obat-obatan yang lain juga tapi memang nggak terlalu spesifik menyebabkan gangguan ginjal ya. Nah justru kalau misalnya mungkin kalau teman-teman lihat video saya yang sebelumnya ya, kalau teman-teman ada penyakit diabetes, penyakit hipertensi atau mungkin penyakit ginjal, ya justru kalau minum obat harus rutin ya untuk penyakit-penyakit tersebut. Karena kalau nggak minum obat dengan rutin ya nanti ginjalnya bisa rusak ya. Jadi mungkin yang seperti itu ya. Kalau pengobatan tuberkulosis sih relatif nggak mengganggu ginjal kok ya, tentunya dengan dosis yang disesuaikan ya, dokternya juga mestinya ngerti gitu ya. Nah terus gimana caranya supaya nggak kena penurunan fungsi ginjal? Yaitu tadi yang saya bilang ya, harus minum air yang cukup ya, minum obat sesuai anjuran dokter, tentunya juga dosis yang dianjurkan oleh dokter ya. Kalau ada pertanyaan, ada perlu apa-apa ya berobat ke dokter, maksudnya konsultasi supaya bisa ada diskusi kira-kira nih obatnya sudah tepat atau belum, ataukah perlu obat yang lain, ataukah perlu pemeriksaan yang lain supaya memastikan apakah obat ini perlu dilanjutkan atau tidak gitu ya, supaya nanti kita bisa meminimalisir jumlah obat-obatan yang masuk ke dalam tubuh kita ya, dengan harapan kita nggak terlalu memberatkan ginjal ya. Ini dari Wijayakarta, mau tanya dok, saya tanya dokter penyakit dalam boleh makan ikan sama ayam karena ginjal saya bagus, cuma ginjal bocor. Tapi tanya dokter satu lagi nggak boleh makan ayam sama ikan, yang benar yang mana ya? Makasih. Oke, terima kasih ya Wijaya pertanyaannya, ini cukup menarik nih. Jadi gini, kalau kita berbicara tentang ginjal bocor, sebenarnya kita harus lihat dulu nih yang dimaksud dengan ginjal bocor nih apa nih ya. Karena memang ya kalau kita berbicara tentang ginjal bocor memang sering diasosiasikan dengan protein yang keluar dari dalam urin, karena protein itu kan sebenarnya nggak boleh keluar di urin, pun kalau misalnya keluar nggak boleh dalam jumlah yang banyak, harus sedikit sekali gitu ya. Dan itu juga harus lihat-lihat kondisi. Nah pada saat protein itu bocor dalam jumlah yang cukup banyak di dalam urin, maka kita bisa menduga adanya kerusakan ginjal. Nah kalau sudah terjadi kerusakan ginjal, apakah memang kita harus membatasi protein? Nah itu juga relatif, itu harus kita lihat dulu penyakit-penyakitnya ya, case by case. Kalau sudah kronik lebih dari 3 bulan dan dokter sudah mendiagnosis terkena penyakit ginjal kronik, memang ada pembatasan asupan ya, terutama asupan protein dan buah ya, karena itu bisa membuat protein yang ada, kalau dalam hal protein ya, protein itu bisa lebih banyak bocor dan bisa merusak ginjal lebih jauh ya. Kalau buah-buahan memang relatif berkaitan dengan komplikasi yang terjadi pada penyakit ginjal kronik, khususnya gangguan kalium. Nanti kaliumnya bisa tinggi kalau makan buah yang banyak. Nah, tapi kalau memang seseorang sudah didiagnosis mengalami penyakit ginjal kronik, memang asupan protein itu harus dibatasi. Lalu protein-protein apa saja sih yang baik gitu ya? Sebenarnya ya ada banyak berbagai hal yang bisa dimakan. Sebenarnya kita lebih melihat dalam hal jumlah ya, karena jumlah itu memang harus benar-benar tepat. Kalau seseorang mengalami penyakit ginjal kronik, memang batasan protein itu sekitar 0,6 sampai 0,8 gram per kilogram berat badan. Jadi teman-teman hitung aja tuh. Nah jadi kalau misalnya memang sudah dihitung dan ada proteinnya seperti itu, nah nanti baru ditentukan protein apa sih yang bisa dimakan ya, dalam jumlahnya seperti apa ya. Jadi secara spesifik sih kita nggak terlalu berbicara tentang jenis makanannya gitu ya. Mungkin kalau teman-teman mau juga bisa konsultasi juga dengan dokter gizi. Biasanya sih kita dokter penyakit dalam juga kerjasama sama dokter gizi untuk menentukan diet yang tepat nih untuk protein yang baik
begitu ya. Nah kalau kita milih protein memang ya kalau seseorang terkena penyakit ginjal kan biasanya ada penyakit yang lain tuh yang menyertai, misalnya diabetes, juga kolesterolnya tinggi, lalu juga hipertensi. Nah dietnya itu juga disesuaikan. Jadi kan kayak gitu-gitu, misalnya kayak daging merah itu mesti dibatasin, karena kan daging merah selain juga protein ya itu juga kan kolesterolnya tinggi. Nah itu juga harus diwaspadai. Nah jadi kira-kira seperti itu. Nah jadi itu sebenarnya saya boleh konsultasi lagi ke dokternya kira-kira mana yang baik, atau mungkin teman bisa konsultasi ke dokter spesialis gizi ya, mungkin bisa ditentukan gitu untuk dietnya. Nah cuman itu tadi, ginjal bocornya itu harus dipastikan penyakit ginjal bocornya yang bagian mana nih gitu ya. Kalau memang belum mencapai penyakit ginjal yang kronik, mungkin pembatasan proteinnya nggak segitunya. Tapi memang kalau sudah terjadi penyakit ginjal kronik ya memang harus ada pembatasan protein itu ya. Nah ini dari Fahrezi Maulana. Saya mengalami kulit gatal, sering kencing berbusa, dan juga kadang pinggang. Tadi udah dijawab ya. 3 tahun lalu seingat saya sih ada infeksi kandung kemih, tapi sekarang kencing saya udah gak sakit. Alhamdulillah, hanya itu saja dok. Kira-kira stadium berapa ya, dan harus apa yang saya lakukan kalau kontrol ke dokter? Ke dokter apa ya? Lalu langkah awalnya apa? Ya ke dokter penyakit dalam ya. Ya saya dokter penyakit dalam, nanti bisa konsultasi sama saya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang ada infeksi dan sekarang sudah sembuh ya teman-teman gak harus khawatir ya. Mungkin yang perlu dievaluasi lebih jauh adalah apakah infeksi tersebut menyisakan sesuatu di ginjalnya. Maksud saya gini, kadang kalau seseorang mengalami infeksi yang berulang, bisa saja infeksi tersebut menimbulkan batu di dalam ginjalnya. Nah itu yang bisa dievaluasi. Atau misalnya waktu berobat terkena infeksi ginjal, infeksi saluran kencing gitu misalnya. Nah ginjalnya nggak dievaluasi, mungkin nggak difoto, apa nggak di ronsen atau di USG, terus diobatin kebetulan sembuh. Nah kalau kebetulan sembuh ya berarti ya bagus sih, tapi kan kita harus evaluasi apakah infeksi tersebut memang infeksi yang berasal dari bawah saja atau memang ada hal lain yang berkomplikasi di ginjal. Jadi sebaiknya nanti kontrol ke dokter, coba dilihat kondisinya di USG, dilihat apakah memang ada ikutan yang lain yang menyertai kejadian infeksi yang sebelumnya. Dan tentunya juga pemeriksaan fungsi ginjal, ureum kreatinin, lalu juga periksa kencing untuk melihat apakah kencingnya masih ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Gitu ya. Ini ada pertanyaan dari Sinardi Tempuran. Kreatinin 1,2 apakah normal dok? Nah itu tergantung dari laboratoriumnya ya, maksudnya cut off-nya berapa. Sebenarnya yang kita perlu perhatikan bukanlah kreatinin 1,2, karena kalau kita lihat laboratorium masih ada tuh lab-lab yang bilang 1,2 tuh normal. Nah tapi bisa saja mulai mengalami gangguan. Jadi memang kita harus kembali dulu kalau misalnya ada data sebelumnya, apakah memang ada kenaikan. Nah kalau mengalami kenaikan kreatinin misalnya sebelumnya waktu dicek 0,6, nah begitu diperiksa selanjutnya ternyata 1,2, nah tentunya itu sudah mengalami yang namanya gangguan ginjal. Nah gangguan ginjal itu mesti dievaluasi penyebabnya apa. Nah itu kembali lagi harus ketemu sama dokter, harus konsultasi apakah ada penyebab yang bisa menyebabkan kreatinnya naik 1,2 gitu ya. Karena memang nggak seperti itu juga. Kadang kalau misalnya usia kita sudah tua ya, pada pasien-pasien lansia nih ya, kreatinin 1 ya nilainya 1 yang ada di lab itu dibilang normal, seringkali nanti di bawahnya ada tuh tulisannya EGFR, yaitu Estimated Glomerular Filtration Rate. Itu udah di bawah 60, bisa saja terjadi. Nah apakah itu normal? Apakah itu sudah mengalami gangguan ginjal? Nah itu juga penyebabnya macam-macam. Jadi kita harus konsultasi dulu tuh ke dokter. Jadi kalau mau dibilang 1,2 normal atau enggak, ya jawabannya relatif. Nah kembali lagi harus lihat yang sebelumnya atau diskusi sama dokter. Ya. Nah ini dari Bapak Edwin Wantur. Dok saya agak sering kemanisan mulut dok, padahal saya tidak makan yang manis-manisan dok. Dan setelah saya banyak minum air beberapa kali saya cepat sekali kebelet pipis terus dok. Terus kenapa ya? Oke. Nah jadi kalau sering kebelet pipis terus mulutnya manis, sebenarnya kalau dibilang mulut manis nggak terlalu spesifik sih. Mungkin kalau Bapak ini kencingnya sering, lalu coba dilihat deh. Kalau waktu ditungguin kencingnya banyak disemutin, jangan-jangan kena diabetes. Nah itu perlu konsultasi tuh dokter. Karena kencing manis atau yang sering kita sebut sebagai diabetes, bisa saja memang ada gejala tadi, banyak kencing. Itu sering kita sebut poliuri. Nah kalau sering kencing dan sering haus sudah mesti waspada tuh, jangan-jangan kena diabetes. Ya, atau ya penyakit lain yang berhubungan kalau misalnya pada pria yang sering kencing mungkin terkena prostatnya membesar atau kita sebut sebagai BPH. Nah
Nah itu juga perlu dikonsultasikan USG dan perlu berobat. Itu ya. Ya. Nah ini pertanyaan terakhir ya. Dari si Roy Gitar. Sebenarnya pertanyaannya banyak nih, tapi mohon maaf nih, saya nggak bisa jawab semuanya. Nanti mungkin kapan-kapan kalau ada kesempatan bisa ketemu saya, nanti kita bisa diskusi. Ya. Oke, ini dari si Roy Gitar. Belum lama sekitar Februari 2022, pergelangan tangan kiri saya tiba-tiba bengkak cukup besar dan berlangsung hingga sekitar 5 hari. Gejala awalnya adalah sakit luar biasa pada urat-urat dan tulang jari jemari kiri hingga sikut. Hasil pemeriksaan lab adalah gula darah sewaktu 165, asam urat 7,5 dan kreatinin 1, melewati batas 0,9. Nah, tadi saya yang tadi sebutin ya. Jadi parameter lab beda-beda tuh ya. Kata dokter ginjal, memang ada penurunan fungsi ginjal. Apakah saya berpotensi gagal ginjal? Oke, terima kasih nih ya pertanyaannya ya. Oke. Jadi kalau teman mengalami tadi yang dikeluhkan ada bengkak dan nyeri di pergelangan ya, lalu nyeri sekali dan asam uratnya naik. Nah teman-teman harus waspada, mungkin mengalami yang namanya gout arthritis. Saya belum bisa bilang sih orang ini terkena gout arthritis atau arthritis karena gout ya karena asam urat. Nah tentunya itu harus dipastikan, harus diperiksa. Karena memang lokasinya sesuai dan gejalanya khas, mungkin saja mengalami yang namanya asam urat ya. Kenapa begitu? Karena tadi kalau misalnya teman ini berbicara tentang fungsi ginjal yang naik, bisa saja asam urat itu juga mengganggu ginjal ya. Sering juga kita sebut nefropati yang disebabkan karena asam urat ya. Nah itu khas sekali. Jadi kalau misalnya kita periksa kencingnya, periksa ginjalnya terganggu, ada juga kemungkinan kristal asam urat yang ada di dalam kencing atau mungkin bisa disertai dengan batu. Nah kalau misalnya terjadi hal tersebut, yaitu harus konsultasi, harus diskusi untuk pengobatannya. Nah salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan menurunkan asam uratnya dengan pengobatan. Tapi kalau memang ada kondisi sedang akut, misalnya sedang nyeri-nyerinya, memang kita tidak sarankan untuk minum obat asam urat, kecuali memang pasien tersebut sudah rutin mengkonsumsi obat asam urat. Nah itu bisa diteruskan. Tapi kalau sedang tidak minum, memang kita tidak boleh langsung memberikan obat asam urat karena itu bisa berpotensi memperburuk nyeri atau penyakit dari asam urat pasien tersebut. Sebaiknya kita kurangi dulu nyerinya, kita kurangi bengkaknya ya, sehingga pasien tersebut bisa lebih tenang. Nanti kalau sudah tenang, kita berikan obat tersebut, baru kita bisa mulai pengobatan asam urat. Nah targetnya berapa? Sebisa mungkin di bawah 7 ya. Ada juga yang bilang kalau bisa di bawah 6 ya, relatif. Tapi sebisa mungkin kalau kita bisa menurunkan di bawah 7, ya itu bisa mengurangi komplikasi yang terjadi pada penyakit asam urat. Nah jadi kalau memang itu bisa dikerjakan, ada kemungkinan tuh penyakit asam uratnya bisa sembuh ya, asal meminum obat teratur dan tentunya dengan diet yang ketat gitu ya. Saya bilang bisa ya, tapi memang nggak semua orang bisa mengalami. Tapi ada kemungkinan, karena memang ada kemungkinan kalau asam uratnya itu bisa ditekan dengan optimal ya, keluhannya bisa dikurangi sampai bisa nggak ada keluhan. Bisa saja asam urat yang terbentuk itu bisa luruh, misalnya terkena gout arthritis, bisa saja kristal-kristal asam uratnya itu luruh, jadi bisa hilang, bisa saja ya, tapi itu memang relatif, jadi harus berbeda case by case gitu. Nah batu juga begitu ya, tapi memang agak lebih sedikit sih kemungkinannya. Tentunya kalau memang udah ada batu apalagi berkomplikasi, sebaiknya diobati, bisa misalnya di laser gitu ya, atau dengan tindakan dari bidang urologi supaya batunya bisa dikeluarkan. Nah jadi seperti itu ya. Kalau dibilang ini penurunan fungsi ginjal, seperti tadi saya bilang, belum tentu, harus lihat lagi ya. Tapi memang kalau ada 0,9 naik ke 1 ya memang agak naik, tapi sebenarnya belum masuk ke kategori terjadi gangguan ginjal yang spesifik. Nah mungkin yang bisa saya sarankan kepada teman yang di sini adalah kontrol dulu ke dokter, coba diperiksakan ulang asam uratnya, lalu dipastikan lokasi tempat yang dibilang nyeri. Nah kalau memang gejala sesuai dengan gout arthritis ya cepat-cepat deh berobat, nyerinya dikurangi ya dengan obat-obatan. Setelah itu mulai minum obat asam urat. Nah dengan minum obat asam urat dan menurunkan kadar asam urat di dalam darah, itu bisa membantu supaya nyeri bisa berkurang dan juga ginjal juga bisa jadi lebih membaik. Jadi itu ya Sobat DRV, pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya jawab. Mohon maaf lagi nih sebelumnya kalau misalnya ada pertanyaan yang belum saya jawab. Ya teman-teman nanti bisa konsultasi ya, saya praktek di Rumah Sakit Siloam, nanti teman bisa cari. Kalau misalnya nanti mau konsultasi lagi lebih lanjut ke saya dengan penyakit-penyakit yang tadi, bisa diskusi supaya nanti kita bisa dapat pemahaman yang sama nih tentang penyakit yang dialami oleh teman-teman semua, supaya nanti bisa pengobatan optimal. Ya tapi tetap sebagai dokter saya selalu doakan supaya teman-teman semua tetap sehat ya. Gitu. Dan kalau harus berobat, ya harus berobat ke dokter ya. Sekali lagi, jangan nanya ke tetangga sebelah, karena tetangga sebelah belum tentu tahu. Oke, terima kasih semuanya, sampai jumpa lagi.
Dapatkan informasi medis langsung dari Dr. Vito dengan subscribe channel YouTube ini. Anda juga bisa membagikan semua informasi berharga di sini dengan cara share ke teman-teman atau kenalan Anda.